Daerah pegunungan itu kering, hangus hitam. Batuan itu berwarna darah. Ini adalah bintang asal. Si Hao berjalan maju selangkah demi selangkah, mendekati tambang kuno itu. Itu memiliki reputasi yang cukup baik dalam sejarah, merenggut nyawa entah berapa banyak orang yang berkuasa. Saat ini, hampir tidak ada yang berani mengambil risiko, hanya budak yang dikirim. Tentu saja nyawa para budak tetaplah hidup, tidak ada yang mau menyia-nyiakannya. Biasanya, budak yang dibeli oleh sekte besar hanya digunakan di dekatnya untuk mengekstraksi biji dan tidak untuk memasuki tambang kuno. Saat ini banyak sekali sosok di mana-mana, semuanya budak, pakaiannya compang-camping dan lusuh, bekerja keras di sini setiap hari, semua demi bisa terus hidup. Si Hao menjadi salah satunya. Namun, dia tidak berhenti, tidak membelah pegunungan seperti yang lainnya, melainkan langsung menuju ke jantung tempat ini. Wilayah pegunungan ini sangat aneh, sangat kokoh, bahkan sulit digali oleh dewa surgawi. Itulah sebabnya bagi para kultivator biasa, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Saat dia melanjutkan, banyak lubang terlihat di tanah. Ada banyak orang di mana-mana, cukup banyak orang yang sibuk. Ini adalah hasil yang diperoleh setelah para budak berusaha sekuat tenaga. Batuannya kokoh, sebanding dengan artefak magis yang kuat. Ada orang yang merasa bebatuan di sini sangat mencengangkan, pastinya merupakan bahan bagus untuk memurnikan artefak, bisa dijual dengan harga mahal setelah dibawa kembali ke dunia luar. Namun, ketika mereka meninggalkan tempat ini, semuanya berubah, material batunya dengan mudah hancur berkeping-keping. Hanya di tempat inilah bongkahan batu, butiran, barisan pegunungan, dan lain-lainnya masih terlihat menonjol. Belakangan, semua orang mengerti bahwa ini karena keberadaan tambang kuno asal, kekuatan rahasia yang terus-menerus dilepaskannya mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Saat Si Hao melangkah lebih jauh, tanah menjadi semakin sunyi, dan menjadi semakin sunyi juga, karena semakin sedikit orang yang dia masuki. Angin puyuh berwarna hitam bertiup lewat, mengubah gunung batu menjadi debu, memenuhi pegunungan penuh lubang, pemandangannya mengerikan. Untungnya, itu tidak berlangsung lama, segera menghilang setelahnya. Mata Si Hao membelalak, sedikit tercengang, menganggap ini sulit untuk dipahami. Dia melihatnya dengan jelas dengan mata surgawinya, angin puyuh hitam itu muncul dari udara tipis, keluar hanya setelah kekosongannya sedikit melengkung. Itulah kekuatan domain. Bukan hal yang aneh jika sesuatu yang aneh terjadi di sekitar tambang kuno asal. Seseorang memperingatkan. Si Hao terdiam. Ini tepatnya adalah tambang kuno asal, hanya kelainan luarnya yang sudah seperti ini. Jika dia benar-benar masuk, apa sebenarnya yang akan terjadi? Dia mulai sedikit khawatir akan hidupnya sendiri. Namun, apakah dia punya pilihan sekarang? Keluarga Wang memaksanya maju dari belakang. Jika dia berbalik, tidak mungkin mereka setuju. Dao saudara, tunggu sebentar. Seseorang mengirimkan suara dari belakang, dengan cepat menyusul. Ini adalah para ahli yang dikirim oleh kekuatan besar lainnya, berasal dari berbagai keluarga berpengaruh dan sekte kuno, yang secara tak terduga berjumlah cukup banyak. Totalnya ada beberapa lusin. Mereka akan menjelajahi tambang kuno asal, keluarga besar berpengaruh dan sekte kuno bekerja sama untuk menuju ke sana. Jelas sekali bahwa mereka adalah Death Knight yang dibesarkan oleh klan setelah menggunakan sumber daya yang besar. Sekarang, saatnya memanfaatkannya. Hanya saja, tambang kuno asal terlalu terkenal. Sekalipun orang-orang ini tidak takut mati, mereka masih merasa sedikit gugup sekarang, sehingga bergerak bersama. Akhirnya, jaraknya hanya beberapa lusin li dari pintu masuk tambang kuno. Kelompok orang ini berhenti, pikiran mereka terguncang. Sambil melihat pintu masuk yang hitam pekat itu, hati mereka semua terdorong ke tenggorokan. Permukaan tanah di sekitar sini tidak terlalu digali, karena hanya sedikit orang yang bisa berjalan di sini, apalagi berani bertindak berisiko seperti itu. Saat ini, kelompok ini hanya melihat beberapa budak berserakan, mencari material ilahi di celah-celah besar. Di area ini, seseorang kadang-kadang akan menemukan batu kehidupan, serta beberapa harta surgawi langka lainnya, semua hal yang diinginkan oleh berbagai sekte, hingga bahkan emas abadi dapat ditemukan. Hanya saja, sekarang, hal-hal itu terlalu sulit ditemukan. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan terdengar. Secercah cahaya pelangi melintas dari kejauhan. Beberapa budak berubah menjadi kabut berdarah, dan kemudian menguap menjadi ketiadaan.
Itu adalah pancaran cahaya yang terungkap setelah kekosongan itu melengkung. Jelas bahwa itu masih berasal dari tambang kuno asal. Tempat ini sangat tidak stabil, terkadang mengeluarkan energi misterius. Ini sepertinya meramalkan sesuatu, memperingatkan semua orang untuk tidak mengambil risiko. Ketika masih ada jarak 1000 sang di antara mereka, mereka bisa melihat gua kuno itu dengan jelas. Warnanya hitam pekat seperti tinta, seolah ada jurang di sana. Yang mengejutkan adalah masih ada budak di tempat ini. Meski hanya beberapa orang, mereka tetap bekerja keras untuk mencari di kawasan ini. Si Hao menghela nafas. Meskipun mereka adalah budak, mereka sebenarnya adalah individu yang kuat. Demi kelangsungan hidup, mereka hanya bisa hidup susah di sini, hanya memiliki kesempatan hidup setelah memperoleh suatu jenis hasil panen. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar. Sumber energi langit dan bumi melonjak dari tambang kuno itu, muncul di permukaan bumi, sehingga beberapa orang ingin pergi menggali daerah itu, namun pada akhirnya, mereka semua hancur berkeping-keping. Harus dikatakan bahwa meskipun orang-orang ini telah lama melakukan persiapan, hal ini masih memberikan pukulan mental yang cukup besar bagi mereka. Itu karena meskipun yang meninggal adalah budak, mereka semua adalah individu yang kuat. Namun, mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun di sini. Tempat ini menjadi sunyi, hanya Si Hao dan beberapa lusin orang di belakangnya yang tersisa. Mereka melihat gua hitam 1000 sang keluar. Tambang kuno itu terlalu dalam. Samar-samar mereka bisa mendengar suara nafas. Wajah beberapa lusin orang itu berubah. Gua itu sepertinya disertai dengan suara naik turun yang samar-samar. Si Hao berjalan maju, mulai maju lagi. Ekspresi yang lain serius, mengikuti satu persatu. Apakah kita benar-benar harus masuk? Tidak banyak orang yang memasuki tambang kuno asal yang dapat kembali hidup-hidup. Ada orang yang menelan dengan susah payah, gemetar ketakutan sekarang. Namun, mereka tidak punya pilihan. Ada orang yang mengawasi di belakang mereka, jadi jika mereka tidak maju, mereka akan ditangani nanti. Apa yang perlu ditakutkan? Aku pergi dulu. Ada seseorang yang agak berani, dengan cepat bergegas maju. Dia mengenakan baju besi hitam emas, berubah menjadi seberkas cahaya gelap, memasuki tambang kuno. Hal ini memicu seruan kekhawatiran. Tidak hanya makhluk-makhluk di sini yang terkejut, bahkan individu kuat yang menyaksikan dari kejauhan pun menjadi sangat gugup. Pada saat itu, cahaya berdarah melonjak, darah bermekaran, sangat mencolok. Dia langsung mati, tidak bisa hidup. Si Hao merasa agak aneh. Tambang kuno ini terlalu menakutkan, hanyalah binatang buas kuno yang paling kuat, mulut berdarah terbuka lebar, menunggu makhluk untuk melompat masuk. Pada saat yang sama, dia merasakan aura keberuntungan dan kedamaian. Itu adalah energi abadi. Mungkin memang seperti yang dikatakan orang-orang klan Wang. Hanya mereka yang memiliki energi abadi yang dapat kembali hidup. Tidak ada jalan keluar. Gelombang kekuatan misterius dari tambang kuno ini telah mengunci kita. Seseorang berteriak ngeri. Berhentilah berbicara omong kosong. Ini hanyalah domain biasa, kita semua berada dalam jangkauan efektifnya. Itu bukanlah sesuatu yang dilepaskan oleh makhluk. Seseorang mengoreksi, ekspresinya parah. Weng. Kekosongan itu melengkung, hamparan cahaya kenaikan tiba-tiba muncul, menenggelamkan segala sesuatu di dekatnya. Ah! Tangisan menyedihkan dalam jumlah besar terdengar, lebih dari 20 orang meledak. Lubang berdarah muncul di sekujur tubuh mereka, termasuk di antara alis, sekarat dengan mata masih terbuka. Itu karena pada saat itu juga, mereka tidak bisa bersembunyi meskipun mereka menginginkannya. Tubuh mereka tertahan oleh wilayah tersebut, tak berdaya saat hujan cahaya berhamburan, menembus daging dan roh primordial mereka. Setengah dari mereka meninggal. Si Hao menjadi waspada. Ada titik cahaya yang terbang ke arahnya juga, tapi seutas energi abadi di dalam tubuhnya menghentikannya. Kemudian, dia tidak menahan diri, melepaskan 2 helai energi abadi, berjalan ke depan. Dia sudah datang ke sini, tidak ada jalan keluar. Ketika yang lain melihat ini, mereka mengatupkan gigi dan mengikuti. Meskipun orang-orang berikut ini tidak memiliki energi abadi, mereka relatif lebih beruntung, tidak berada dalam jangkauan hujan rintik-rintik. 1 langkah, 2 langkah. Si Hao maju, akhirnya tiba di depan tambang kuno berwarna hitam. Dia mengangkat kakinya, masuk ke dalam, langsung jatuh ke dalam. Dia masuk.
Ekspresi yang lain berubah, merasa ragu. Pertaruhkan saja semuanya, kita akan mati meskipun kita mundur. Sebagai Death Knight, kita seharusnya mempunyai kesadaran seperti ini. Sekelompok orang melompat turun mengejarnya, tapi di tengah jalan, terdengar suara tangisan yang menyedihkan, jatuh sambil membawa rasa ngeri dan keengganan. Di kejauhan, banyak orang berdiri di langit, mengamati keadaan di sini. Ekspresi tokoh-tokoh besar itu semuanya berubah. Ini terlalu menyedihkan, menyaksikan orang-orang itu meledak. Si Hao memasuki tambang kuno, terjatuh dalam waktu lama sebelum berhenti. Lalu yang berjatuhan adalah hujan darah, serta potongan tulang putih. Dia tahu bahwa hampir semua makhluk yang mengikutinya telah mati. Dia merasakan niat membunuh yang luar biasa di sini. Jika bukan karena energi abadi di sekujur tubuhnya, dia akan segera hancur hingga mati. Di dalam tambang kuno, ada beberapa area yang sangat gelap, sementara ada tempat lain yang berwarna cerah. Ada juga tempat di mana kabut abadi menyebar, membuat pemandangannya agak tidak jelas. Tidak terlalu jauh dari Si Hao, terlihat makhluk berbentuk manusia, sangat tua. Dia mengenakan jubah Taoisme, rambut putihnya tersebar ke lantai, terlalu panjang. Pada saat ini, dia menghadapi Si Hao, sepasang pupil berwarna emas. Mereka seperti dua matahari kecil, mengeluarkan aura yang menakutkan. Si Hao menggigil kedinginan. Dia baru saja masuk, namun dia sudah bertemu dengan makhluk dari tambang kuno ini. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa diagram 10.000 roh telah muncul dengan sendirinya, melepaskan cahaya kabur, melindungi dirinya di dalam, melawan aura tetua ini. Pikiran Si Hao bergetar. Dia merasa jika bukan karena diagram 10.000 roh yang menghentikan aura ini, dia mungkin akan langsung meledak di hadapan tetua ini. Sebuah mayat. Dia terkejut menemukan bahwa meskipun mata tetua ini seperti lampu emas, seolah-olah menatapnya, dia sebenarnya adalah mayat kuno yang telah lama mati bertahun-tahun yang lalu. Hal ini membuatnya semakin ketakutan. Sosok kuat macam apa ini, yang tetap hidup bahkan setelah kematian? Terlebih lagi, aura yang dikeluarkan mayat ini setelah kematian sudah cukup untuk menghancurkan Dewa Surgawi. Ini tidak terbayangkan. Jika orang ini masih hidup, betapa menakutkannya dia. Si Hao menggigil dalam hati. Gua kuno ini sungguh tak terbayangkan. Ini hanya pintu masuknya. Gua ini sangat dalam, dan juga sangat luas, hanya surga yang tahu apalagi yang ada di dalamnya. Makhluk zaman apa ini? Pikiran Si Hao terguncang. Jubah Taoisme sesepuh ini kuno, dan dimurnikan dari cangkang jangkrik surgawi yang legendaris. Pakaian berharga yang luar biasa. Nilai pakaian jangkrik surgawi ini tidak dapat diukur, sulit ditemukan bahkan sepotong pun. Apakah dia bisa mendapatkan pakaian berharga Heavenly Cicada ini? Setelah memikirkannya, Si Hao menyerah. Kekuatan tetua ini terlalu besar. Meskipun dia meninggal, dia masih sangat bermartabat, seperti Kaisar Agung yang kekuatannya menghancurkan 9 surga 10 bumi, mengabaikan rakyat jelata. Bisa dibayangkan jika tidak ada diagram 10.000 roh yang melindunginya, Si Hao pasti akan mati, tidak bisa mendekat sama sekali. Pada saat yang sama, di kedalaman tambang kuno, suara nyanyian terdengar merdu dan enak untuk didengarkan. Rasanya seperti suara alam, seolah ada peri yang bernyanyi dalam kekecewaan dan frustasi. Suara nyanyian ini sepertinya berasal dari orang yang hidup, bukan jejak, bukan mayat purba. Hal ini disertai dengan aura keberuntungan dan kedamaian. Siapa dia? Si Hao tidak bisa tenang di dalam. Suara nyanyiannya terdengar samar-samar, seolah terdengar dari negeri dongeng. Di dalam tambang kuno, terdapat area gelap, tempat dengan cahaya yang mengalir, area dengan kekacauan utama yang terkondensasi, area dengan kabut abadi yang naik, terus berubah. Tambang kuno itu berwarna cerah, diiringi suara nyanyian yang membuatnya semakin misterius. Si Hao menenangkan pikirannya, memulihkan dirinya ke keadaan berkepala dingin dan tenang. Dia dengan hati-hati mengukur pemandangan sekitarnya, mencari batu kehidupan dan benda lain di sini. Kenyataannya, betapapun tenangnya dia, tidak mungkin dia bisa tetap tenang sepenuhnya, pikirannya jernih sepenuhnya. Tidak ada alasan lain yang diperlukan, itu hanya karena ini adalah tambang kuno asal. Dari dulu hingga sekarang, terlalu banyak hal rahasia yang terjadi di sini. Bahkan pahlawan terhebat pun bisa saja mati setelah memasuki tempat ini. Si Hao yakin jika bukan karena diagram 10.000 roh di sekitarnya, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya.
Aura yang secara alami dikeluarkan oleh mayat kuno itu terlalu menakutkan. Dia bergerak maju dengan gesit, menghindari mayat kuno ini, berjalan menuju gua. Dia membuka mata langitnya, mencari apa yang disebut batu kehidupan. Gua kuno itu gelap dan terpencil. Setelah berjalan sejauh tertentu, dia menemukan semua jenis jalan samping, terbentang seperti labirin. Dia akhirnya tahu kenapa meski begitu banyak orang yang masuk, hampir tidak ada satupun yang bisa kembali. Labirin jenis ini saja mungkin memaksa 90% orang untuk tetap tinggal, apalagi bahaya lainnya. Si Hao berpikir sejenak, pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan jalan yang paling luas. Sepanjang jalan, ada sosok di mana-mana. Dia melihat beberapa mayat kuno, tidak ada satupun yang busuk. Selama periode waktu ini, dia bahkan melihat beberapa mayat kuno berjalan, wajah mereka pucat, mata mereka berwarna hijau tua. Pada saat itu, kulit kepala Si Hao menjadi mati rasa, buru-buru menghindar, takut dia akan bertemu dengan mereka. Benar-benar mengerikan. Itu karena dia tahu bahwa mayat di gua kuno ini belum membusuk sampai sekarang. Mereka pastinya mempunyai asal-usul yang luar biasa. Kecerdasan ahli tetap berkembang seperti ini, pasti menakutkan. Segera setelah itu, Si Hao menemukan bahwa pilihannya untuk mengambil gua kuno yang paling luas adalah sebuah kesalahan. Itu karena terlalu berbahaya. Namun, dia juga tahu bahwa ini harus menjadi jalan utama. Seekor laba-laba besar berwarna hitam berjalan mendekat, gerakannya lambat. Tingginya 1 sang, benar-benar sunyi, membawa energi mematikan yang kental. 8 kaki laba-laba itu seperti tombak perang hitam, mengacungkan dan mengeluarkan suara kengkiang, bahkan menembus kehampaan. Permukaan tanah sangat keras, dilindungi oleh kekuatan simbol misterius. Ketika kaki laba-laba hitam besar itu mendarat di tanah, percikan api beterbangan ke segala arah. Saat itu juga, kaki laba-laba menyapu ke arah Si Hao. Itu bergerak tanpa sadar, maju ke depan, melepaskan energi mematikan, melewati Si Hao. Kekuatan laba-laba ini pasti melebihi tingkat Master Sekte. Si Hao mulai menggigil dalam hati. Segera setelah itu, dia melihat seekor laba-laba emas besar yang bahkan lebih besar lagi, panjangnya 10 sang. Itu membentuk jaring di tambang kuno, sutra laba-laba emas meliuk-liuk, menghalangi gua kuno. Ini masih berupa laba-laba mati. Meskipun seluruh tubuhnya berwarna emas, terlepas dari apakah itu energi kematian yang kuat atau gerakan yang kaku, hal itu menunjukkan fakta bahwa ia telah mati selama bertahun-tahun. Namun, laba-laba besar ini benar-benar sangat kuat, tidak kalah dengan Daois tua di pintu masuk. Si Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa jika bukan karena diagram 10.000 roh yang melindunginya, dia bahkan tidak akan bisa berdiri di sini. Dia mencoba melemparkan artefak magis Dewa Surgawi ke tanah. Kaca. Akibatnya, belati itu hancur di tempat, terbelah di bawah energi bangkai laba-laba emas besar, berubah menjadi bubuk, lenyap seluruhnya. Bisa dibayangkan apa akibatnya jika Dewa Surgawi sejati berdiri di hadapannya. Tidak akan ada pengecualian apapun. Tempat ini sungguh terlalu berbahaya. Ekspresi Si Hao menjadi sangat suram. Dia melihat jaring emas besar ini, dan kemudian laba-laba raksasa itu, merasakan jantungnya berdebar kencang. Untungnya, ia adalah makhluk mati, hanya memiliki kesadaran yang kacau, hanya sedikit kesadaran yang dikembangkan oleh mayat setelah kematiannya. Tempat ini sangat istimewa. Meskipun orang-orang yang meninggal semuanya adalah individu yang sangat kuat, terlalu sulit untuk benar-benar bangkit dari kematian, menghasilkan makhluk yang mirip dengan yang ada di dunia bawah tanah. Tambang kuno itu agak aneh, menekan pembalikan dan transformasi semacam ini. Ketika Si Hao melihat jaring emas yang besar, dia sangat terguncang. Dia melihat kebenaran. Sutra laba-laba ini semuanya diproduksi oleh Raja Laba-laba Emas ini ketika ia masih hidup, bukan diproduksi setelah kematiannya. Ini membuatnya merasa ngeri. Ada makhluk yang bertahan di tambang kuno asal? Meskipun kemudian mati juga. Dia tidak bisa tidak memikirkan hal-hal yang dikatakan keluarga Wang kepadanya. Tambang kuno ini sangat kuno, bahkan lebih tua dari era besar kuno abadi. Itu telah diisi oleh seseorang tanpa disadari ketika di era besar yang lalu, namun di era yang hebat ini, seseorang sekali lagi menggalinya. Si Hao merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tempat ini terlalu menyeramkan, dan sangat menakutkan bahkan di masa lalu, bahkan seekor laba-laba yang dulu tinggal di sini menjadi ahli yang luar biasa.
Dia curiga bahwa dahulu kala sehingga dunia sudah tidak memiliki catatan lagi, bahkan lebih jauh lagi dari kuno abadi, ada negeri menakjubkan yang tak terbayangkan di sini. Bahkan seekor laba-laba kecil yang hidup di sini tumbuh menjadi ahli hebat di mata keturunan selanjutnya, namun karena berbagai alasan, tempat ini menjadi tanah kematian. Ketika generasi selanjutnya menggalinya, tempat itu menjadi tambang kuno. Siha merasa itu sangat tidak masuk akal. Kenapa dia tiba-tiba memikirkan hal seperti ini? Dia dengan paksa menggelengkan kepalanya, terus maju. Tiba-tiba, dia menatap sarang laba-laba itu, hatinya tergoda. Ini jelas merupakan substansi menakjubkan yang jarang terlihat di antara harta surgawi. Jika dia bisa mendapatkan sedikit dan membawanya kembali, itu pasti akan sangat bermanfaat. Hanya saja, laba-laba hantu ini merangkak ke atas, agak menakutkan. Si Hao mengujinya, tetapi dia menemukan bahwa jaring laba-laba itu terlalu kokoh, tidak mampu merobek sepotong kecil pun sekeras apapun dia berusaha, tidak mampu membawanya pergi. Terlebih lagi, dia akhirnya memprovokasi laba-laba hantu ini dengan memutar kepalanya, dengan kaku menggerakkan tubuhnya. Dia langsung panik, buru-buru bergegas melewati jaring laba-laba menuju kedalaman tambang kuno. Dong! Tepat pada saat ini, laba-laba emas bergerak, menakutkan melebihi imajinasi Si Hao. Itu jelas sebuah mayat, hanya memiliki sedikit kesadaran yang kacau. Namun, setelah menunjukkan kekuatannya, itu masih sangat menakutkan. Serangan biasa laba-laba emas besar ini saja telah meruntuhkan kehampaan, aura semacam itu memberi seseorang perasaan bahwa ia dapat dengan mudah meledakkan matahari, bulan, dan bintang. Bahkan dengan diagram 10.000 roh yang melindunginya, meskipun dia sudah berlari jauh, Si Hao masih merasa seolah-olah seekor sapi barbar kuno menabraknya. Dengan suara hong, dia langsung terbang keluar. Dia menghantam dengan kuat ke dinding batu tambang kuno, seluruh tubuhnya hampir berubah bentuk. Bebatuan di sini terlalu kokoh, ditutupi dengan kekuatan misterius. Darah menetes dari sudut bibir Si Hao, menerima kerusakan serius. Itu karena pada saat itu juga, dia merasakan bahwa kekuatan misterius di tambang kuno secara tak terduga mampu melawan diagram 10.000 roh, melemahkan kekuatan pertahanannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diagram 10.000 roh selalu luar biasa, meskipun tidak memiliki kekuatan menyerang, kekuatan pertahanannya sangat hebat, secara umum, tidak ada yang bisa menerobos. Namun sekarang, hal seperti ini terjadi, membuat Si Hao ngeri. Dia segera meninggalkan dinding batu. Dia melihat hamparan cahaya surut dan menghilang. Si Hao berbalik, melihat laba-laba emas besar itu bergerak ke arahnya. Dia segera berlari, melarikan diri dari tempat ini. Lebih dari 10 tulang patah, organ dalam semuanya terluka. Si Hao menyeka darah dari sudut mulutnya. Dampak dari terbanting ke dinding gua barusan menyebabkan dia mengalami luka yang sangat serius. Apakah semuanya sudah mati? Tambang kuno yang sangat besar tidak memiliki apa-apa lagi. Semua hal berbahaya ini membuatnya merasakan gelombang ketakutan. Dia selalu merasakan perasaan seperti memasuki negara kematian. Terlebih lagi, tidak ada tentara kecil di negara ini, semuanya adalah prajurit yang kuat, semuanya dihasilkan setelah makhluk paling kuat di masa lalu meninggal. Tepat pada saat ini, kabut abadi berputar-putar. Si Hao dengan cepat bergegas mendekat. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan batu kehidupan, dia masih harus menemukan sumber energi abadi, mengolahnya di sana selama jangka waktu tertentu. Itu karena ini terlalu penting. Bagi para kultivator pada periode ini, itu adalah dao yang paling berharga. Ada seutas energi kehidupan? Si Hao terkejut. Di tempat tak bernyawa di mana mayat para ahli luar biasa terlihat dari waktu ke waktu, dia benar-benar merasakan sejenis fluktuasi kehidupan. Meskipun tidak terlalu terkonsentrasi, hal itu memberikan perasaan istimewa kepada orang lain, damai dan ilahi yang tiada tara. Jenis energi kehidupan seperti itu membuat seseorang merasa seolah-olah akan naik dan segera menjadi abadi. Luka di tubuhnya sepertinya segera membaik, seolah-olah akan sembuh sekarang juga. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia memperlambat langkahnya, menggunakan indera ilahi yang kuat untuk menangkapnya. Kemudian, dia mengikuti terowongan tambang, ingin mencapai dasarnya. Saat pertama kali memasuki tambang kuno, sebelumnya dia pernah mendengar suara nyanyian seorang wanita. Mungkinkah untaian energi kehidupan ini dilepaskan olehnya?
Si Hao mulai mencurigai hal ini, tapi kemudian dia merasa itu tidak benar. Begitu saja, dia terus maju, menghadapi bahaya besar. Jika dia tidak memiliki diagram 10.000 roh, pasti akan sulit baginya untuk bergerak bahkan 1 inci pun, tidak dapat berjalan melewati tempat ini sama sekali. Itu karena aura yang dikeluarkan sisa-sisa kerangka ini sangat ganas dan menindas, mampu dengan mudah membunuh dewa surgawi. Seberapa kuatkah orang-orang ini ketika mereka masih hidup? Mereka telah mati selama bertahun-tahun tanpa akhir, namun fluktuasi yang dipancarkan tubuh mereka secara alami adalah seperti ini. Itu benar-benar sangat kuat. Si Hao tidak santai. Meskipun dia memiliki diagram 10.000 roh, dia tahu bahwa itu sangat berbahaya saat ini, hal-hal menakutkan pasti masih menunggu. Satu kesalahan saja di sini akan mengakibatkan kutukan abadi, tubuh dan jiwa terhapus. Ada bahaya di mana-mana, dan bahkan lebih banyak lagi kelainan. Misalnya, dia melihat pasukan dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya berjalan di kejauhan, tampak sangat jahat. Dia ingin mencoba dan mendekat, tetapi pada akhirnya menyadari bahwa itu hampir mustahil. Jalan itu terhubung dengan kehampaan, dan itu adalah jalan rusak yang disertai dengan kekacauan mendasar. Para prajurit kuno itu mengenakan baju besi sedingin es, berjalan di jalan rusak, disertai kekacauan besar saat mereka langsung menghilang. Tempat terkutuk macam apa ini? Si Hao sedikit tercengang. Untungnya, energi kehidupan di depannya bahkan lebih kental, dan ada aroma obat yang tercium, membuatnya terkejut. Mungkinkah itu obat ilahi? Gua kuno ini panjangnya tak terbayangkan, berkelok-kelok dan melengkung. Si Hao bergerak di bawah tanah, tidak diketahui berapa li yang dia tempuh. Akhirnya, dia mencium aroma obat yang kuat. Dia tahu bahwa ini jelas merupakan obat ilahi yang mengejutkan dunia. Jenis wangian ini terlalu istimewa, satu hembusan membuat tubuh terasa sangat tidak nyaman, seolah-olah akan melayang ke udara. Apalagi setelah sampai di tempat ini, jumlah mayatnya jauh lebih sedikit, akhirnya tidak ada yang terlihat. Setelah melakukan perjalanan beberapa li lagi, Si Hao merasa seolah-olah dia akan naik. Semangatnya penuh, badan terasa semakin nyaman. Hujan cahaya kabur terjadi di depan, semuanya tidak jelas. Pemandangan seperti ini terlalu mencengangkan, membuat seluruh gua kuno ini dipenuhi uap, awan diwarnai warna matahari terbenam di mana-mana. Namun, meskipun dia tahu bahwa ada energi kematian yang tak ada habisnya, sejumlah besar ahli luar biasa terkubur di dalam tambang kuno ini, ada juga sebatang obat abadi yang abadi. Si Hao mempercepat langkahnya, bergegas mendekat. Benar saja, dia melihat pemandangan yang aneh. Ada kolam di sana yang tidak terlalu besar. Energi keberuntungan melonjak di dalam, aroma manis tercium. Terlebih lagi, samar-samar dia melihat sebatang obat, yang nyaris tidak mencuat dari kolam, memiliki jenis spiritualitas yang tak terlukiskan. Meskipun tidak jelas dan ada kekacauan besar di sekitarnya, dia masih bisa melihatnya secara kasar. Tanaman berkilau dan tembus cahaya itu tiba-tiba melompat keluar, berubah menjadi binatang kecil dan berlari dengan cepat. Si Hao mengeluarkan teriakan besar, menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, ingin menghentikannya agar tidak pergi. Sayangnya, binatang kecil itu dikelilingi kabut abadi, terlalu cepat. Itu mengalir ke kedalaman gua kuno seperti seberkas cahaya yang mengalir, bahkan lebih lagi merobek kekosongan di sepanjang jalan. Si Hao merasa agak sedih dan kecewa. Itu adalah obat umur panjang. Dia buntung bisa menemukannya, namun ternyata lolos begitu saja. Dia tahu betul bahwa begitu obat umur panjang diganggu, terlalu sulit untuk mendapatkannya lagi. Hal semacam ini sangat sensitif, mampu melarikan diri melalui langit atau bumi, sulit untuk ditangkap. Jika dicermati seluruh sejarah, ada berapa batang obat umur panjang? Hal-hal ini, lupakan suatu era, mungkin sulit untuk melihatnya bahkan dalam beberapa ratus era, apalagi memilih dan menangkapnya. Berdasarkan apa yang Si Hao pahami, 3.000 provinsi hanya memiliki satu tangkai, dan itu terkubur di alam bawah, kemudian dibawa kembali ke alam yang lebih tinggi. Tentu saja, jika kura-kura putih yang membawa keabadian dari peninggalan kuno abadi dimasukkan, maka itu akan menjadi 2 batang. Orang bisa melihat betapa langkanya itu, sebuah tanah kuno yang hanya memiliki 2 tangkai. Si Hao tidak mau menyerah. Dia mengejarnya, tapi seperti yang dia duga, itu sia-sia belaka.
Jenis obat umur panjang ini tidak memiliki kekuatan bertarung apapun, tetapi jika dilihat dari kemampuannya untuk berlari, mereka semua berada di puncak dunia. Sayang sekali, binatang macam apa ini? Xiahou menyesal. Dia bahkan tidak bisa melihat tubuh asli binatang kecil itu dengan jelas sebelum dia berlari. Di dalam tambang kuno ini, dia akhirnya melihat makhluk hidup, dan itu adalah sebatang obat abadi. Emosinya naik dan turun, namun ia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Xiahou menghela nafas yang langka. Dia benar-benar merasa ini sulit untuk diterima. Tambang kuno asal ini sebenarnya memiliki obat umur panjang seperti ini, namun dia tidak punya cara untuk menangkapnya. Kenapa masih ada wangian seperti ini? Dia terkejut. Dia berbalik dan berjalan kembali, melihat kolam itu. Kolam itu tidak terlalu besar, kira-kira 5 kaki persegi. Cairan di dalamnya berkilau dan tembus cahaya, disertai gumpalan kekacauan utama. Selain itu, ada cahaya keberuntungan yang muncul dari waktu ke waktu, berubah menjadi hujan cahaya. Aroma manis memasuki lubang hidungnya. Kolam ini cukup istimewa. Xiahou terkejut sekaligus terkejut. Dia segera memikirkan sesuatu. Saat itu, dia pernah mendengar bahwa anak suci kuno kuil ilahi memiliki keberuntungan alami yang besar, menemukan kolam kekacauan utama di peninggalan kuno abadi, di dalamnya terdapat cairan misterius yang memungkinkan dagingnya mengalami transformasi. Saat itu, ada orang yang curiga bahwa apa yang disebut cairan berharga itu mungkin tertinggal setelah obat abadi meleleh. Xiahou sepertinya menyadari sesuatu, segera menjadi bersemangat. Dia menangkupkan tangannya dan mengangkat sebagian air, memasukkannya ke dalam mulutnya, dengan hati-hati mencicipinya. Ini adalah wangi tanaman obat, sangat harum, segera membuat tubuhnya yang terluka parah menjadi sedikit lebih baik. Setelah diperiksa lebih dekat, ia melihat daun-daun rusak di dasar kolam, batang patah, bahkan akar. Namun, semuanya mencair, menjadi satu dengan genangan air ini. Ini dia. Xiahou berteriak ketakutan, akhirnya memahami bahwa ini ada hubungannya dengan obat umur panjang. Pasti itu saja. Obat umur panjang mengalami kelahiran kembali, tubuh baru menghilangkan lapisan kulit lama, memperoleh kehidupan baru, dan sebagai hasilnya keluar. Dia segera mengerti. Efek ilahi dari cairan yang tertinggal setelah obat umur panjang dicairkan di mata air ilahi sungguh sangat mengejutkan. Di dunia ini, sulit untuk menemukan keberadaan yang tidak dapat membusuk, tapi obat umur panjang ini pasti salah satunya. Setiap kali masa hidup mereka mencapai akhir, mereka akan mengalami kelahiran kembali dan hidup kembali. Binatang kecil yang berubah dari obat abadi tadi adalah seperti ini. Ia mengeluarkan beberapa helai daun, melepaskan sebagian kulit tua, dan langsung menjadi zat suci yang bergizi. Benda-benda ini menjadi satu dengan mata air ilahi, mengubahnya menjadi cairan obat alami yang berharga. Xiahou dengan cepat mengatur formasi untuk mencegah esensi spiritual bocor, menyebabkan tempat ini dipenuhi kabut, aromanya semakin kaya. Xiahou meminum seteguk besar cairan berkilau itu. Patah tulang, organ dalam, dan lain-lain dengan cepat sembuh, sungguh efek yang ajaib. Kumpulan cairan berharga dengan bintik cahaya berkelap-kelip. Energi kacau memenuhi udara, nilainya sungguh luar biasa. Xiahou percaya bahwa ini bahkan lebih langka daripada batu kehidupan, mendapatkan kumpulan cairan berharga ini lebih berharga dari apapun. Sayangnya, ini masih belum cocok dengan obat abadi yang sebenarnya. Lagi pula, ia hanya melepaskan selapis kulit seperti ular, hanya kulit terluarnya saja. Tempat ini tidak buruk. Ada genangan cairan umur panjang, saya bisa mengolahnya di sini. Tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Xiahou berkata dengan lembut, merasa sangat puas. Meskipun tambang kuno asal berbahaya, baginya saat ini adalah tanah suci budidaya. Surga tak terukur, institusi dewa surgawi. Di wilayah ini, energi ungu melonjak, daratan naik dan turun seperti urat naga. Burung-burung surgawi melebarkan sayapnya, binatang-binatang yang membawa keberuntungan bergerak. Tempat ini terpencil dari urusan duniawi seperti gua abadi sejati. Wilayah ini sangat luas, mustahil untuk melihat batasnya hanya dengan sekali pandang. Dari luar, tempat ini tampak menguntungkan dan damai, namun penuh persaingan, luar biasa sengit, bukan tempat yang mudah dan nyaman. Hari ini, beberapa anak muda berkunjung, memasuki institusi Dewa Surgawi, membawa berita yang cukup memicu keributan. Huang masih hidup.
Tidak mati, dia tiba sendirian dari 3.000 provinsi menuju surga tak terukur. Berita dengan cepat menyebar, memicu gelombang besar, banyak orang menganggap penting hal ini. Itu karena Si Hao mengolah 3 helai energi abadi, fakta ini adalah sesuatu yang telah lama disadari orang. Meskipun dia tidak pernah datang ke sini, orang lain sudah mencatat namanya. Bukankah dia menghilang di medan perang kota Kaisar di wilayah terlarang 3.000 provinsi Dao? Ada pula yang bingung, karena mereka sendiri yang mengalami cobaan itu. Di masa lalu, ketiga ahli hebat itu telah mencari berulang kali, berkeliaran selama 3 hari, namun mereka tidak menemukannya. Semuanya berasumsi sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, bahwa dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Siapa sangka dia benar-benar tiba di surga tak terukur, tampak hidup. Jelas bahwa orang yang mengirimkan informasi tersebut adalah para jenius yang keluar dari platform kenaikan. Mereka berasal dari keluarga besar, sekarang bergegas ke institusi Dewa Surgawi untuk membawa berita Si Hao, memberitahu mereka bahwa Yuan King mengirimnya ke tambang kuno asal, memperlakukannya dengan tidak adil. Yuan King, seseorang di sisi itu? Ada sosok tingkat tinggi yang berbicara dengan lembut, matanya menampakkan pancaran cahaya ilahi. Waktu sangat mendesak. Para ahli lembaga Dewa Surgawi segera bergerak, menuju ke tambang kuno asal. Segera setelah itu, para jenius di halaman semua mendengar berita itu, semuanya muncul. Cao Yusheng, kelinci kecil, Chang Gongyan, dan yang lainnya khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Si Hao, berharap dia bisa kembali hidup-hidup. Hah, surga benar-benar iri pada para jenius yang heroik. Seseorang dengan apa yang disebut 3 untaian energi abadi sebenarnya dikirim ke tambang kuno asal. Ada juga yang bergembira atas musibahnya. Orang ini dikabarkan berasal dari provinsi 3.000 Dao yang lemah, tapi dia sendiri tidak sederhana. Sayang sekali, akan sulit baginya untuk bangkit. Bahkan jika dia kembali hidup-hidup, apa yang bisa dia lakukan? Seseorang tertawa dingin. Itu karena Si Hao sudah terlambat beberapa bulan. Menyelamatkannya akan memakan waktu, dan pada saat itu, akan sulit bagi Huang untuk menonjol dari yang lain. Tidak bisa bangkit pada awalnya dalam institusi Dewa Surgawi berarti dia juga akan putus asa di kemudian hari. Itu karena sumber daya Dao abadi terbaik telah diterima oleh yang paling baik, sudah habis. Tidak jauh dari sana, para wanita bangsawan klan Kaisar tiba, talenta-talenta muda yang kuat dan kuat muncul. Mereka semua adalah makhluk tertinggi di generasinya, pencapaian mereka tak terukur. Nona muda klan Wang, kamu adalah keturunan abadi, indera ketuhanan tajam. Bagaimana menurut Anda, apakah Huang ini dapat kembali hidup-hidup? Seseorang bertanya. Suasana dengan cepat menjadi tenang, karena wanita bangsawan dari keluarga berumur panjang tiba di jalan kebangkitan, baru saja keluar dari pengasingan, diundang untuk memberikan pendapatnya. Dia melewatkan peluang yang menentukan, sayang sekali. Kata wanita yang luar biasa cantik ini sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Semua orang mengerti. Apa yang disebut sebagai peluang menentukan yang terlewatkan yang dia bicarakan adalah Si Hao datang terlambat beberapa bulan, tidak mampu memperjuangkan obat-obatan berharga yang langka, Phoenix Blood Pool, dan hal-hal lainnya. Benar, Huang ketinggalan, kehilangan kesempatannya. Kolam darah Phoenix telah mengering, dia tidak punya cara menggunakan ini untuk menjalani transformasi. Seorang makhluk muda tertinggi berjalan mendekat dan berkata. Dia perlahan bisa mencoba mengejar ketinggalan, tapi peluang di institusi Dewa Surgawi tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dia bergegas, dia tidak akan mampu bersaing dengan individu lain yang mengembangkan 3 untaian energi abadi. Yang lain tidak terlalu optimis terhadap Si Hao, merasa bahwa nasib sedang mempermainkannya, membuatnya kehilangan peluang terbesar lembaga Dewa Surgawi. Kecuali dia bisa menemukan obat umur panjang, barulah dia bisa membandingkannya dengan kolam darah Phoenix, gua abadi, dan peluang lainnya. Kalau tidak, semuanya sudah diatur. Bintang asal, beberapa ahli turun. Mereka adalah pakar lembaga Dewa Surgawi. Setelah menerima kabar tersebut, mereka segera bergegas, ingin menyelamatkan Si Hao. Yuan King telah melewati batas. Apakah dia tidak takut ditekan? Dia adalah seseorang dari sisi itu, itulah mengapa dia berani melakukan hal seperti ini. Pasti ada seseorang yang mendorongnya, membiarkannya bertindak tanpa rasa takut. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, dengan cepat sampai di dekat tambang kuno.
Mereka tidak mengungkapkan identitas mereka, berjalan diam-diam mencari keberadaan Si Hao. Segera setelah itu, mereka memahami bahwa Si Hao dibeli oleh seseorang sebagai budak, dan kemudian dikirim ke tambang kuno asal. Ayah, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Seorang ahli dari lembaga Dewa Surgawi berteriak, wajahnya menjadi pucat. Kali ini, mereka sebenarnya datang terlambat. Ini adalah seorang jenius yang hebat, namun dia mati begitu saja. Sayang sekali, dia bahkan belum punya waktu untuk mendominasi dunia. Para ahli yang berasal dari lembaga Dewa Surgawi semuanya merasa wajah mereka kehilangan warna. Mereka terlambat satu langkah, merasakan kemarahan di dalam hati. Mata mereka yang memandang orang-orang di sini sedingin es. Orang-orang itu sangat ingin mengambil tindakan dan langsung menekan semua makhluk di sini. Namun, mereka menahannya. Jika mereka melancarkan pembantaian seperti ini, itu tidak akan mengubah nasib Si Hao. Kemudian, mereka tidak segera pergi, malah menunggu di luar tambang kuno asal, hanya menunggu keajaiban terjadi, menunggu Si Hao keluar. Namun, hari demi hari berlalu, sebagian besar bulan berlanjut tanpa kemunculan Si Hao. Dengan keadaan yang sudah seperti ini, pikiran mereka terasa berat, wajah tidak menyenangkan. Seorang jenius hebat layu begitu saja, tidak mampu menyelamatkannya, ini adalah kerugian yang sangat besar. Pergi. Pada akhirnya, orang-orang itu pergi, kembali ke lembaga Dewa Surgawi, akan melapor ke tingkat yang lebih tinggi, menceritakan apa yang terjadi, serta meminta petunjuk, apakah mereka perlu menyerang atau tidak. Ketika berita sampai ke lembaga Dewa Surgawi, lupakan reaksi tingkat yang lebih tinggi, hanya para jenius dari berbagai klan yang berdiskusi dengan penuh semangat, berteriak-teriak di mana-mana. Seorang jenius yang menguasai surga jatuh begitu saja. Awalnya aku mengira dia mungkin bisa kembali hidup-hidup, meskipun akan sulit baginya untuk bangkit, ditekan oleh beberapa orang, siapa sangka nyawanya langsung hilang. Apakah legenda Huang akan berakhir di sini? Pada saat ini, bahkan ekspresi Yu Chen menjadi rumit, mengatakan ini dengan lembut.